Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabiyina sayyidina wa ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Dan saya muliakan pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulum beserta keluarganya dan yang kami cintai guru bidang IPA yang belakang yaitu Pak Sisdan dan saya cintai teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Nur Salimah. Baiklah, kami di sini akan membawakan presentasi pada tanggal 11 bulan 2 2023 yang tepatnya hari ini. Baiklah, saya sebagai MC atau moderator akan membawakan susunan acara. Baiklah, demi membersihkan waktu, acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua penjelasan, acara yang ketiga penutup. Acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua penjelasannya akan dibawakan oleh Tessipa Uliska. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih MC. Saya di sini akan menjelaskan bab 10 sistem ekspresi pada manusia. A. Organ-organ penyusun sistem ekspresi. Proses metabolisme tubuh meliputi proses menghasilkan energi dan zat yang berguna bagi tubuh. Proses pengeluaran zat-zat sisa dari dalam tubuh disebut ekspresi. Organ-organ yang berperan dalam proses ekspresi meliputi kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. 1. Kulit. Kulit merupakan lapisan sangat tipis yang ketebalannya hanya 2-3 mm. Kulit ari epidermis. Kulit ari tersusun dari 3 lapisan, yaitu lapisan tanduk, lapisan granula, dan stratum germinativum. Lapisan tanduk berada pada bagian paling luar. Lapisan granula terletak di bawah lapisan tanduk. Lapisan ini terdiri atas sel granula. Stratum germinativum tersusun dari 2 lapisan sel. B. Kulit jalang dermis. Kulit jalang terletak di bawah lapisan kulit ari. Di dalam kulit jalang terdapat pembuluh darah, kelenjar, keringat, glandula sudorifera, kelenjar minyak, glandula sebase, dan kantong rambut. Kelenjar keringat berbentuk pipa bermilir memanjang dari epidermis hingga masuk ke bagian dermis. C. Jaringan bawah kulit submusa. Pada jaringan bawah kulit terdapat jaringan lemak adiposa. Jaringan lemak berfungsi menyimpan lemak sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Selain berfungsi sebagai alat ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai pelindung tubuh, mencegah masuknya kuman penyakit, mengatur suhu tubuh, dan menjaga pengeluaran air. Baiklah, terima kasih Tessipa Uliska. Dan penjelasan yang kedua akan dibawakan oleh Teh Siti Hanisa. Waktu dan tempatnya akan persilakan. 2 kali pipis tanpa menggunakan karbon dan 2 kali pipis menggunakan 3 bintang.
hati-hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh dan terletak dalam tangga perut sebelah kanan, di bawah di sana. Hati merupakan ekspresi yang berupa cairan Baiklah, terima kasih untuk Teh Siti Anissa. Penjelasan yang ketiga akan dibawakan oleh Teh Siti Anissa. Waktu dan tempatnya akan silakan. Baik, terima kasih MC. Saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi dibawakan oleh Teh Siti Anissa. Kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi manusia diantaranya anuria, leukasuria, albuminuria, hematuria, bilirubaminuria, batu ginjal, nefritis glomerulus, glomerulitis, sistisis, nefrosis, polisistik gagal ginjal. 1. Anuria. Anuria dapat disebabkan oleh kurangnya tekanan untuk melakukan filtrasi radang glomerulus sehingga plasma darah tidak dapat masuk ke dalam glomerulus. 2. Glikosuriya. Glikosuriya adalah ditemukannya glukosa pada urin. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadinya kerusakan pada badan. 3. Albuminuria. Albuminuria adalah ditemukannya protein albumin dalam urin. Albuminuria dapat disebabkan luka pada membran glomerulus akibat penyakit. 4. Hematuria. Hematuria adalah radang organ-organ di sistem urin karena penyakit iritasi oleh batu ginjal. 5. Bilirubinuria. Bilirubinuria menunjukkan adanya kelurayan hemoglobin dalam darah merah yang berlebihan. 6. Batu ginjal. Batu ginjal merupakan benda keras yang sering ditemukan di dalam saluran ginjal maupun saluran urin. Baiklah, terima kasih untuk Teh Siti Anissa. Acara yang ketiga penutup. Sebelum kita tutup acara ini, kami minta maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok 4 terima kasih. Boleh tepuk tangan? Ya. Kalau kita lihat dari awal sampai akhir, justru untuk kelompok 4 ini kalian ada kesalahan nggak dari mereka? Ada. Sama kelompok 3? Mereka untuk kelompok 3 yang sebelumnya mereka di awal agak sedikit grogi, tapi di kelompok 4 justru mereka semuanya nggak ada grogi sama sekali. Lihat dari MC, tidak ada kesalahan sebenarnya, seperti dari awal sampai akhir dia konstan seperti itu. Cuma ada plus dan minusnya. Kalau saya akan komentari yang pertama untuk MC. Suaranya bagus dari awal sampai akhir konstan. Perkenalan bagus kayak gitu. Gini teman-teman, perkenalan itu semua pasti sudah kenal siapa kalian. Tapi karena sistemnya kita rekam, kalian tahu penonton YouTube itu dari berbagai kalangan. Tahu nggak? Dan ada nggak yang kenal sama kalian? Iya. Yang dilakukan oleh MC perkenalan diri itu sudah cukup baik menurut saya. Itu. Perkenalkan saya Nur Salimah, itu cukup baik. Cuma sayangnya yang lainnya nggak nggak diperkenalkan. Harusnya di awal diperkenalkan nggak apa-apa. Ya. Terus susunan acaranya cukup bagus. Di awal cepat banget MC. Kalau baiklah, untuk mempersingkat waktu itu sebenarnya paling sering dilakukan oleh MC, tapi itu salah. Waktu bisa disingkat untuk mengefisienkan waktu, itu yang betul. Untuk mengefisienkan waktu, kita lanjut ke presentasi yang pertama, ya. Mengefisienkan bukan presentasi, tapi nggak apa-apa. Membaca basmalah, lalu kalian lihat efeknya tadi semuanya kompak. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi itu efek dari kamu ngomong basmalah, ya, bagus. Terima kasih. Setiap presentator selesai, kamu selalu mengucapkan terima kasih. Itu sesuatu hal yang cukup baik, menghargai presentator. Sip Pak Ur.
baik, terima kasih MC. Itu suatu hal yang baik. Ya, jadi setelah mempersilahkan dijawab oleh si Pak terima kasih MC. Oke. Gestur bagus. Kelompok 4, kalian lihat yang presentatornya ada yang bawa buku? Gak ada, semuanya tidak bawa buku. Kelompok 3 semuanya bawa buku. Cuma balikannya ada plus minus. Kalau kalian tidak bawa buku, tulisannya jadi seperti itu. Kalian lihat, banyak sekali tulisan-tulisan kecil terkait masalah penjabaran materi. Kalian tahu nanti kalau misalkan kalian di rumah, kalian lihat presentator kelas 3. Mereka itu hanya poin-poin penting saja. Paru-paru ya tulis per paru. Penjelasannya nggak ada. Mereka menjelaskan. Paru-paru adalah bla 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 bla. Jadi nggak ada tulisan itu kecil itu. Dan mereka nggak bawa buku. Dan mereka menghafal. Ginjal adalah bla 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 bla. Gitu. Jadi dia tuh hanya tulisan-tulisan besar aja. Kalian nanti kapan-kapan kalau di rumah buka YouTube-nya, lihat deh kelas 3. Apa namanya lupa? Nanti Gaida Mesia. Nanti itu aja dicek aja teman-temannya. Ya. Kelas kalian salah satu viewernya paling banyak loh, penontonnya gitu. Jadi istilahnya menurut saya sih berarti ada sesuatu hal yang lebih deh dibandingkan kelas lain kayak gitu ya. Oke, terus kita lanjut. Untuk si follower nggak ada kesalahan dalam membaca tadi, aman banget. Siti Hanisa, nah ini Siti Hanisa nanti dibalik ya sama itu ya, sama si follower coba di belakangnya ada volumenya nggak? Kurang kenceng soalnya. Ditolong ya, dari awal sampai akhir. Bahkan pas teman-teman ada yang pas kamera kembali ke sini dan ketawa, suara kamu semakin tenggelam. Suara yang terdengar adalah suara audiens. Itu yang berbahaya. Karena seorang guru harus suaranya lebih jelas daripada murid. Kalau suara gurunya kecil gimana bisa jelasin? Cuma nggak apa-apa ya. Nanti kelas 3 harus lebih baik lagi. Oke. Terus tadi metabolisme atau metabolisme? Metabolisme. Di kelas 8C ada fase. Fase atau fase? Fase. Ya, itu. Tapi nggak apa-apa. Bagus ya. Latihan lagi. Siti Anissa. Baik, terima kasih MC. Jadi, saya pikir kelompok ini tersusun dengan baik tektokan dengan MC-nya. Jadi, MC silahkan. Lalu presentatornya mengucapkan terima kasih. Jadi tektokannya udah cukup baik. Ini latihan atau enggak kayak gini? Enggak, alami berarti ya. Hebat. Oke. Baik, terima kasih MC. Melanjutkan. Nah, ini kalau Siti Hanisa dilanjutkan gitu. Melanjutkan dari penjelasan dari Siti Hanisa, saya akan menjelaskan. Itu bagus. Gitu. Gestur tubuh bagus. Nah, suaranya paling kencang si Pak Paling kencang lagi MC dong, MC si Pak MC si Pak Siti Anissa ini udah sedang. Jadi sedang agak lumayan sedang. Cuma yang paling kecil emang Siti Anissa. Jadi kalau misalkan kalian pengen contohnya MC. Teriakannya bagus. Oke. Ini sebenarnya bisa ngalahin kelompok 3. Cuma karena emang kalian volumenya semakin kecil, malah kalian poinnya cuma 86, kurang 1 poin daripada kelompok 3. Terima kasih untuk hari ini, tepuk tangan. Oke.